Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti mencurahkan nikmat dan rahmat pada kita. Nikmat hidup, nikmat merdeka, nikmat iman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah dan qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus saleh, mukminin mukminat yang taat hingga yaumul kiamat. Babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Bab tentang perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya. Kita sudah selesai membacakan ayat-ayat yang berkenaan dengan mentaati Rasul. Mulai dari wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, sampai kepada ayat wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wadhkurna, dan ingatlah ya. Wadhkurna, ingatlah mayutla, apa yang dibacakan, fi buyutikum, di rumah-rumah, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Ini perintah kepada istri para nabi, fi buyutikunna, maka wadhkurna mayutla fi buyutikunna. Tapi pelajarannya pada semua, yaitu min ayatillah wal hikmah, ayat-ayat Allah dan hikmah. Hikmah itu sunnah di sini. Jadi di rumah itu selain punya Al-Quran dan terjemahannya, harus juga punya kitab hadis, minimal Riyadus Shalihin dan Bulughul Maram. Riyadus Shalihin berhubungan dengan akhlak, Bulughul Maram berhubungan dengan fikih, akhlak dan akidah di ini. Riyadus Shalihin berkenaan banyak hadis-hadis tentang akidah dan akhlak. Di Bulughul Maram hadis-hadis tentang hukum. Tetapi kita juga harus mempunyai kitab yang berikutnya, karena Quran dan Sunnah itu dipraktekkan oleh Rasulullah dalam perilaku sehari-hari, maka wajib mempunyai kitab Sirah Nabawi, sirah perjalanan Rasulullah. Jadi di rumah itu ada tiga kitab itu: Quran, hadis, dan kitab sejarah sirah Nabi. Bagaimana Quran dan hadis dipraktekkan. Ya, ditambah lagi sirah sahabat. Sirah sahabat itu ada 60 karakteristik sahabat Nabi, 60. Khalid Muhammad Khalid, bagus, bahasanya enak. 60 karakter. Atau Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah, kehidupan sahabat. Kalau nggak beli kan di perpustakaan juga banyak. Semuanya ada di perpustakaan. Nah, ini perpustakaannya udah di belakang situ sini. Oh iya. Ya di rumah juga harus ada sih memang. Itu aja udah kita. Sejarah Nabi yang sederhana boleh, yang serius boleh. Sekarang wa ammal ahadisu, adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan perintah memelihara sunnah itu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, da'uni ma taraktukum,
Fa innama ahlaka man kana qablakum kasratus su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ada hadis lain yang terkenal pendek tapi fattaqullaha itu ayat ya, fattaqullaha mastata'tum, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan seluruh kemampuanmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum. Da'a yad'u, da'uni. Apa itu terima? Da'uni. Hah? Biarkanlah aku. Iya. Da'a asalnya yad'u, kalau da'uni, da'uni, biarkanlah aku ma dengan apa taraktukum yang aku tinggalkan buat kalian. Sebetulnya da'uni ma taraktukum, aku tinggalkan buat kalian. Da'uni, biarkanlah aku, ma apa-apa taraktukum, aku tinggalkan buat kamu, aku tinggalkan buat kamu. Juga da'uni itu bermakna kemarilah. Da'uni kemarilah. Ma taraktukum, aku tidak meninggalkan buat kamu. Ma itu tidak ya, taraktukum aku tinggalkan buat kamu. Fa inama, maka sesungguhnya ahlaka itu celaka. Ahlaka telah celaka. Kaknya itu bukan domir, bukan kamu kaknya itu di sini. Tapi memang dari ahlaka yuhliku, membinasakan artinya. Jadi kapnya itu bukan kap domir itu ya. Sesungguhnya ahlaka telah membinasakan. Membinasakan siapa? Man. Membinasakan orang. Berarti man di sini posisinya sebagai maf'ulun bih. Telah membinasakan orang. Karena ada qablakum sebelum kalian. Sesungguhnya telah membinasakan orang karena yang ada qablakum sebelum kalian. Dahulu ya. Apa yang membinasakan orang sebelum kalian? Satu, kasratu su'alihim, banyak nanya. Kasratu su'alihim, kasratu itu banyak, su'alihim pertanyaan-pertanyaan mereka. Mereka banyak bertanya. Kasratu su'alihim, banyak pertanyaan-pertanyaan mereka. Itu pertama ya. Fa inama, sesungguhnya ahlaka yang membinasakan, telah membinasakan man orang karena ada qablakum sebelum kamu, yaitu kasratu su'alihim, kebanyakan pertanyaan mereka. Kebanyakan pertanyaan mereka. Yang kedua, wahtilafuhum, banyak bertanya tapi wahtilafuhum, mereka menyalahi, membelakangi, mereka menyalahi, membelakangi. Ihtalaf itu sesuatu yang di belakang. Ihtalafa yahtalif. Wahtilafuhum, dan mereka membelakangi ala anbiyaihim, nabi-nabi mereka. Menyalahi atau menselisihi, menyalahi, menselisih. Wahtilafuhum, dan menyelisihi
dan mereka menyelisihi ala anbiyaihim, nabi-nabi mereka. Itu jadi penyebab orang dahulu binasa itu tidak patuh kepada nabi mereka. Mereka banyak bertanya malah. Yang kedua, mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Wahtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Pernah diuji kaum muslimin dalam perang Uhud menyelisihi pesan Nabi, maka langsung diuji dengan kekalahan. Gitu. Jadi tidak akan berjaya orang yang hidupnya menyelisihi nabi-nabi mereka, akan binasa. Itu. Jadi banyak hadis yang lainnya, kasratus soal itu. Faida, maka apabila, nah ini pesannya, maka apabila nahaitukum, aku larang kalian, apabila faida, maka apabila nahaitukum, aku larang kalian, ansai'in, tentang sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian hu, larangan itu, hu, nah larangan itu. Faidha, maka apabila nahaitukum, aku melarang kalian, ansai'in, tentang sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhilah dia, jauhilah larangan itu. Karena tidaklah sesuatu itu dilarang pasti buruk yang dilarang itu buat kita dan buat manusia yang lain. Dan tidaklah sesuatu diperintah melainkan pasti baik yang diperintahkan itu. Harus punya keyakinan itu. Wa idza amartukum, aku perintahkan. Dan jika aku memerintahkan kepadamu, wa idza, dan apabila amartukum, aku memerintahkan kamu, bisain, dengan sesuatu, fa'tu minhu, maka laksanakanlah dia. Fa'tu secara harfiah sih datangkanlah. Di sini kerjakan maksudnya. Fa'tu minhu, maka kerjakanlah dia, kerjakanlah pekerjaan itu, mastata'tum, sekemampuan kamu, sekemampuan kamu. Jadi ada perintah di Quran itu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Satu itu, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Itu satu ayat. Kalau diikutin ayat ini saja nggak mampu. Dengan sebenar-benar takwa itu nggak bisa manusia itu. Maka ada ayat lain yang membatasi makna itu. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, itu maksudnya sekemampuan kamu gitu. Sekemampuan kamu. Ya, sebatas maksimal kita lakukan. Ditambah dengan hadis ini salah satunya. Jadi pesannya itu, wa idza, apakah apabila nahaitukum, aku melarang kamu, ansain, tentang suatu, fajtanibuhu, kalau untuk yang dilarang jauhilah semuanya. Jauhilah, kuat atau enggak kuat, fajtanibuhu. Wa idza amartukum, dan apabila amartukum, aku memerintahkan kepada kalian, bisain, dengan sesuatu, fa'tu, maka laksanakanlah, lakukanlah, minhu, darinya, dari perintah itu, mastata'tum, sekemampuan kamu, sekemampuan, sekuat-kuatnya, maksimal. Melakukan sesuatu sampai ke maksimal itu tidak bisa sekaligus. Melakukan sesuatu sampai ke batas maksimal itu tidak bisa sekaligus, melainkan perlu kepada riyadhah. Riyadhah itu latihan terus menerus. Satu riyadhah, yang kedua perlu istiqomah, tiga perlu dawam. Kalau ada riyadhah, ada istiqomah, ada dawam, maka akan bisalah melakukan dengan mudah. Sebagaimana orang main bola,
sampai kepada menendang dengan mudah dan bagus dan nyaman itu melalui latihan bertahun-tahun. Bagaimana loncat dengan timing yang tepat untuk heading, itu kan nggak sekaligus, tapi latihan bertahun-tahun. Berlaku untuk akhlak, untuk ibadah dan lain-lain. Pertama itu ya. Yang kedua panjang hadisnya ya. Ats-tsani, yang kedua ya. An Abi Najihil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Najihil Irbad ibn Sariyah. Iya. Monggo. An Abi Najihil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan balighatan. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan balighatan. Jadi wa'adha ya'idhu masdarnya mau'idhah. Mau'idhatan itu masdar dari wa'adha. Wa'adhana. Orang yang memberi nasihat disebut wa'idh. Wa'idh. Ya paling tidak yang harus kita tahu betul itu fi'il madhi mudhari masdar sama isim fa'il. Wa'adha ya, fi'il madhi kan wa'adha. Wa'adha ya'idhu misal. Terus masdarnya apa? Mau'idhah. Ya, mau'idhah. Jadi dari satu kata kita bisa banyak sebenarnya lahir kata-kata yang lain. Terus pelakunya apa? Wa'idh. Wa'idh. Jama' dari wa'idh wu'adh. Wu'adh. Kita mah jarang menggunakan kata wa'id atau wu'ad. Kita mah menyebutnya ustadz aja. Mubalig kita mah, mubalig dai. Padahal di hadis di yang lain wu'ad. Wa'id. Wa'id. Jadi penceramah itu sebetulnya wu'ad atau wa'id, jama' masdarnya. Penceramah. Kita mah penceramah, ustaz semuanya disebut ulama, parah lagi itu. Parah lagi itu. Iya. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan balighatan wajilat minhal qulub. Wajilat minhal qulub. Wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatu muwadda'in. Muwaddi'in ya. Fa'ausina. Qala usikum bittaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammaru alaikum abadun. Nah ini jadi doktrin Ahlus Sunnah tuh hadis ini nanti ya. Wa innahu man ya'ish minkum fasayarah tilafan katsira. Nah ini fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Mangga sekali lagi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Addu alaiha bin nawajidi. Addu alaiha bin nawajidi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sampai juga ke hadis ini kita. Yang ditunggu-tunggu nyampe juga ke hadis. Hah? Ada? Enggak final. Belum. Oh, hadis lain lagi.
itu yang bikin. Ini doktrin Ahlussunnah nih, doktrin Ahlussunnah. Salah satunya ya. An Abi Najihin Al-Izbad, dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala, berkata, wa'adha itu memberi nasihat kepada kami. Wa'adhana memberi nasihat kepada kami. Fa'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau terjemahnya dari fa'il dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami. Nah, begitu. Kalau terjemahannya dari fa'il dulu. Memberi nasihat mau'idhatan dengan sebuah nasihat. Mau'idhatan dengan sebuah nasihat. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan. Nah, itu maf'ul mutlak lah bisa disebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami mau'idhatan dengan satu nasihat. Balighatan yang Sampai. balighah. Baligh itu yang secara harfiah sih sampai. Tapi mendalam. Di sini yang mendalam atau indah. Mau'idhatan balighatan, nasihat yang mendalam. Nasihat yang mendalam. Tapi balighah itu artinya secara harfiah itu indah, sampai atau bersastra. Baligh udah jadi bahasa Sunda sih. Bener baligh tadi kalau bahasa Sunda. Nu baligh sih ya. Yang bener kau. Yang mau'idhatan balighatan. Hah? Mubaligh penyampai. Kalau balighah memang sampai. Balighah itu sampai. Satu nasihat yang memang celep. Majleb. Nah, mau'idhatan balighatan. Nasihat yang apa? Nancep dengan hati. Majleb tadi tuh? Majleb gitu ya. Mau'idhatan yang balighatan itu yang majleb lah. Majleb gede nak mantep ini. Mau'idhatan balighatan, nasihat yang mantap sekali gitulah. Wajilat minha al-qulub. Wajilat bergetar. Failnya belum disebut ya. Minha dari nasihat itu, darinya, dari balighah itu. Wajilat bergetarlah minha dari hebatnya nasihat itu al-qulub. Itu failnya, hati. Qulub itu hati orang ya. Di sini wajilat juga bermakna khofat, takut ya. Wajilat maka berdebar minha darinya, dari nasihat itu al-qulub, hati orang. Wadharafat minha al-uyun. Dharafat itu berderai ya. Menetes. Menetes. Ini mengucurkan air mata. Wadharafat dan bercucuran. Nah, itu. Bercucuran minha darinya, dari nasihat itu al-uyun, mata. Bukan mata-mata orang mata-mata, bukan maksudnya di sini manusia. Mata-mata yang ada, mata-mata orang yang hadir, mata beneran ini mah, bukan mata-mata, tapi mata dalam arti memang mata beneran. Mata-mata orang yang hadir itu. Wah. Jadi pada suatu hari Rasulullah itu memberi nasihat dengan nasihat yang balighah. Balighah itu yang indah, yang menggetarkan itu. Tadi majlab tadi itu. Yang mendalam, mau'idhatan balighatan. Mau'idhah, nasihat yang mendalam. Wajilat, sehingga bergetar minha darinya al-qulub, hati-hati orang. Wadharaqat, dan bercucuran minha darinya al-uyun, mata-mata orang yang hadir lah begitu. Mata-mata orang yang hadir. Faqulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in. Seolah-olah nasihat itu adalah nasihat terakhir. Karena seolah-olah nasihat itu mau'idhatu muwaddi'in. Nasihat yang terakhir, nasihat muwaddi'in yang terakhir. Maka dalam hadis kan kalau imam menghadap ke belakang, sallu salatan muwaddi'in.
Betul, sholatlah seperti sholat yang terakhir. Sholatlah seperti sholat yang terakhir. Ini juga muwadin itu artinya yang terakhir. Secara harfiah itu wada'a itu berpisah. Wada'an dunyal ahzani wa ahilli dunyal imani. Kan ada tuh nasid itu. Wada'an. Wada'an itu selamat tinggal. Selamat tinggal. Wada'an dunyal ahzani. Selamat tinggal dunia yang membuat aku sedih. Wada'an dunyal ahzani wa ahullu dunyal imani. Tadi ka'anna seolah-olah nasihat itu mau'idhatu muwaddi'in, nasihat terakhir, nasihat perpisahan. Nasihat perpisahan. Fa'usina, maka nasihatilah kami. Ausina ya, maka wasiatkanlah, maka berilah kami wasiat. Maka berilah kami wasiat. Ini kalimatnya sering kalimat ausina atau usini. Sahabat itu kepada Nabi sering minta nasihat dengan kalimat usini atau ausina. Fa'ausina, maka berilah kami nasihat. Oke. Qala Rasulullah bersabda usikum. Nah, ini nasihatnya. Benar-benar nasihatnya nih. Ini nasihat serius. Usikum, aku nasihatkan kepadamu bittaqwallah, agar bertakwa kepada Allah. Maka bapak-bapak, tradisi para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in atau salafus saleh itu kalau apa-apa tuh bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah itu memang menjalankan selain ayat Quran ya, menjalankan hadis ini. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Maka dijadikan nasihat sebelum Jumat, sebelum materi dimulai, usikum wa iyaya bittaqwallah. Usikum, aku nasihatkan kamu, wa iyaya, dan aku bittaqwallah. Ada yang nggak mau pakai usikum wa iyaya bittaqwallah, ada usini dibalik, wa iyakum bittaqwallah. Ya monggo wae itu mas, terserah aja. Walak-walik. Boleh ya dua-duanya, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ini kan ada usikum bittaqwallah. Ada yang nggak mau usikum dulu? Usi ini wa iyakum. Monggo. Usini wa iyyakum bittaqwallah, bittaqwallah. Aku wasiatkan kamu agar bertakwa kepada Allah. Ini kepada anak, kepada istri juga boleh juga ini. Iya. Tapi nggak harus harfiah semuanya begini sih. Ya, dengan kalimat yang lain boleh juga. Tapi kalau memakai kalimat ini juga boleh, aku bertakwalah kepada Allah. Sebelum yang lain-lain itu bertakwalah kepada Allah. Istri ketawa itu. Iya. Kalau nggak biasa diketawain, memang sih ya. Buaya gitu. Tapi memang sahabat tabi'in salafus saleh mah udah lazim itu mengungkapkan kalimat ini. Dan oleh sebagian saudara kita sekarang dipraktekkan kan ya. Kalau gini, usinya bayakum Bittaqwallah. bukan apa, asal buka boleh kan? Hah? Asal minum kopi. Oh. Kan saya dan kamu minum kopi. Gitu. Ya nggak cocok. Aku nasihat, minum kopi aja harus nasihatkan. Aku nasihatkan kamu. Nggak pas bahasanya. Ini hal yang penting ini. Usikum bittaqwallah. Wassam'i wat ta'ati. Wassam'i itu sebenarnya itu amr, tapi di sini menggunakan as-sam'i isim ya. Ta'ah juga isim. Maksudnya itu dan mendengarlah, bermakna amr. Ada fi'il madhi atau masdar ya, masdar mempunyai makna perintah. Nah, seperti wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsana. Kan ihsana mah masdar, Pak. Ihsan. Tapi terjemahnya nggak boleh menggunakan masdar, tapi harus perintah. Berbuat baiklah. Berbuat baik. Padahal itu ada di usul fikih, kita udah pernah ini di usul fikih. Jadi perintah itu nggak mesti fi'il amar. Ada fi'il mudhari pakai lam amar. Ada yang menggunakan masdar, tapi bermakna amr. Masdar bermakna amr. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsana. Itu masdar, tapi maknanya berbuat baiklah, bermakna amr.
Ini juga sama, wasam'i itu kan masdar, as-sam'u tuh pendengaran. Iya. Dengar-dengar. Maksudnya dengarkanlah. Wa ta'ah juga masdar. Maksudnya tapi mananya amar, taatilah. Wasami dan taatlah, wa ta'ah dan taat. Sebenarnya ada penjelasannya sepanjang tapi kan nggak tepatnya sini penjelasan. Jadi dibuang fiilnya itu. Disebut aja masdarnya doang. Asmi sam'an sebenarnya gitu. Sama dengan usikum bitaqwa tadi. Usini tadi ada. Nih, wa adzona mauidatan. Sama kayak itu. Ini juga sam'i isma sam'an. Asmi sam'an. Dibuangnya perintahnya. Jadi kan masdarnya doang ditulis. Masdarnya jadi makna ada perintah. Wabil badili ihsana juga sama. Ihsana. Ahsin ihsanan. Nah gitu sebenarnya. Dibuang kata ahsinnya. Jadi langsung aja ihsanannya saja. Gitu maksudnya kalau penjelasannya panjang. Cuma langsung fi'il masdar bermakna amar. Isma sam'an. Harusnya kan sama aja isma. Ati'u ta'atan. Gitu. Ya wahai Rasulullah, usikum aku wasiatkan kepadamu bitaqwallah agar bertakwa kepada Allah, agar bertakwa. Wasam'i dan dengarkanlah, wa ta'ati dan taatlah. Wa in ta'ammara, wa in meskipun ta'ammara alaikum yang memerintahkan kamu abdun adalah seorang hamba. Meskipun yang memerintah kamu itu abdun seorang hamba. Di hadis lain ada hamba yang hitam. Iya, hamba abasa. Orang yang hitam legam. Wa in ta'amaru alaikum abdun, meskipun yang memerintah kamu itu abdun. Nah ini dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijadikan sekarang ya salafi atau di mana itu. Pemerintah itu ini taat, dasar pemerintah itu ini, mentaati pemerintah ini. Meskipun tidak memilihnya kan? Pasrah kokoan. As-samu karena faedahnya banyak katanya. Kalau memberontak itu banyak sekali mudaratnya. Wasam'i wa ta'ati. Wa in ta'ammara, meskipun yang memerintah alaikum atas kamu itu abdun seorang hamba. Memang ada hadis ya. La islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali kalau ada jamaah. Wala jama'ata illa bi imarah. Tidak ada jamaah kecuali kalau tidak ada pemimpinan. Tapi wala imarata illa bi ta'ah. Tidak ada kepemimpinan kecuali harus ditaati. Jadi kalau pemimpinnya kita nggak suka kelakuannya segala macam, misalnya, tapi selama benar itu perintahnya tidak menyalahi Quran dan Sunnah, ya kita taat aja. Itu dasar siapa? Ya salafi lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gitu. NU juga memegang ini, wa in ta'ammara alaikum abdun, meskipun dia memerintah kamu itu adalah seorang hamba, kecuali kalau menyuruh maksiat. La ta'ata fi mahlukin, tidak boleh taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq, dalam bermaksiat kepada Allah. Selama tidak menyalahi itu ukurannya, orang itu tidak ditaati itu kalau menyalahi hukum Allah. Selama tidak menyalahi hukum Allah, setidak sukanya kita misalnya kepada pemerintah, ya tetap aja harus taat. Mau kayak apa? Di hadis lainnya banyak, meskipun dia mencambuki kamu, mengambil harta kamu, itu sampai ke taraf itu. Ini agak ramai juga. Jadi kehilangan. Kalau mengkritik jangan di sini, datang diam-diam ke istananya, langsung ngomong, bukan di mimbar. Bener juga sih.
Nah, kalau di mimbar kan nggak nyampe ke sana. Udah aja di mimbar menasehatin orang supaya taat kepada Allah. Gak usah caci maki. Istilahnya itu gak usah. Iya memang buang-buang energi aja. Mana aja. Sebutnya sih teriak-teriak mencaci maki pemerintah itu apa tujuannya? Apakah untuk membuat mereka jadi benar? Bukan. Untuk menunjukkan nih saya berani kan. Sebenarnya itu kalau itu ada dalam dunia komunikasi yang namanya impression management, merekayasa kesan. Kita ini berpenampilan supaya dikesankan tertentu oleh orang. Kalau ada orang ingin dikesankan berani, maka caci maki pemerintah. Di hadapan santri kita sendiri teriak-teriak, nyampe juga enggak, manfaatnya juga enggak. Tapi dia mendapat aplaus dari santrinya, ustadz saya luar biasa. Jadi untuk dirinya sendiri juga, untuk namanya jah, dia namanya tolabul jah begitu. Ulama dunia itu kata Al-Ghazali, tolabul mal pertama mencari harta, yang kedua tolabul jah mencari kewibawaan, harga diri. Jah itu martabat, harkat, derajat. Jah namanya, tolabul jah. Wa innahu, dan sesungguhnya man ya'ish, siapa yang hidup minkum di antara kamu. Wa innahu, dan sesungguhnya man ya'ish, siapa yang hidup minkum di antara kamu. Fasayara, maka kamu akan melihat, kamu akan mendapati di sini atau melihat ihtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Ihtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Sebenarnya di sini di hadis lain begini, wa innahu, dan sesungguhnya man ya'is minkum, ada ba'dinya, siapa yang hidup setelah aku. Di sini minkum di antara kamu, maksudnya siapa yang hidup setelah Nabi, mesti zaman sahabat, tabi'in, ke depan. Barang siapa yang hidup setelah aku, minkum di antara kamu, fasayarol tilafang katsira, maka dia pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi berselisih, nanti yang akan dibahas kita nanti tanggal 30 itu, ada berselisih. Rasulullah sudah memprediksi, memang Quran juga sudah memprediksi bahwa memang manusia itu akan berselisih. Watak fasayarollah, kamu fasayarol, maka aku akan lihat, maka dia akan melihat ya, ihtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Nah, kalau menghadapi begitu bagaimana? Nah, ini nasihat Rasulullah, fa'alaikum, hendaklah kamu wa iyyakum, ini wajib. Alaikum itu ya, wajib ya. Fa'alaikum, maka hendaklah kamu bisunnati, memegang sunnahku, berpegang kepada sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa, para khalifah, ar-rasyidin yang mendapat petunjuk, al-mahdiyyin mendapat petunjuk. Ar-rasyidin itu yang diberi petunjuk, irsyad ya, atau maknanya cerdas. Para ulama yang cerdas, al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk. Itu 4 orang tuh. Jadi agama itu kalau masih dikerjakan oleh 4 orang khalifah ini masih benar. Jadi juga bisa disebut dengan salah gitu. Nabi enggak menyatakan, tapi khalifah ini menjalankan, ya sah kita mengikuti sebagai sunnah. Seperti sholat taraweh 23 katanya di zaman Umar. Seperti sholat taraweh berjamaah. Nabi kan berjamaah cuma 3 kali saja. Kalau ngikutin Nabi saja, taraweh hanya 2 kali. 2 kali berjamaah. Setelah itu pulang ke rumah. Jadi zaman Nabi selama taraweh nggak ada sholat taraweh bareng-bareng itu. Nggak ada kan? Apa bisa dibilang bidah kita yang taraweh? Di zaman Abu Bakar juga nggak ada.
2,5 tahun nggak ada masjid tarawehan itu di berjamaah. Dasarnya atas dasar ini kolaborasi ini itu kan. Nah, baru yang ketiga di zaman Umar, orang taraweh sendiri-sendiri dikumpulkan lah, jadilah berjamaah, diangkat seorang imam, jadilah berjamaah. Makanya Umar mengatakan inilah sebaik-baik bid'ah. Nikmati, dia menggunakan kata nikmati bid'ati hadza. Kalau memang dibilang bid'ah, maksudnya dibahas di sini di zaman Rasulullah nggak melakukan, tapi di zaman dia melakukan. Udah gitu sampai 23 lagi misalnya. Nah. Jadi selama 4 khalifah ini ada yang melakukan, nggak bisa dibilang bid'ah gitu. Karena kan perintahnya juga ikuti sunnahku. Yang kedua, sunnatil khulafair rasyidin ahbadin. Ikuti pula sunnah khalifah yang cerdas, yang mendapat petunjuk, yang mendapat bimbingan rasyidin al-mahdiyin, mendapat petunjuk. Atau rasyidin itu cerdas, itu apa terjemahnya? Ya, sama. Yang telah mendapat petunjuk. Gitu aja. Jadi rasyidin dengan mahdiyin dibuat diterjemahkan satu di sini. Rasyidin mendapat bimbingan juga, bimbingan si rasyidin tuh. Mahdiyin mendapat petunjuk gitu. Abdu, gigitlah dia itu. Gigitlah dia itu. Gigitlah alaiha, gigitlah dia itu semua. Gigitlah sunnah itu. Hak kan kepada sunnah kan. Gigitlah sunnah itu bin nawajidi dengan gigi gerham. Dengan gigi gerham. Ini ungkapan maksudnya pegang erat-erat sampai menggunakan gigi itu gambaran serius banget gitu memegang sunnah itu. Abdu, maka gigitlah alaiha, sunnah itu. Alaiha, atasnya, atas sunnah itu bin nawajidi dengan gigi gerham. Ini gambaran keseriusan. Nah, yang tadi perintah ya, alaikum bisunnati, hendaklah kamu memegang sunnah. Lawan dari alaikum iyakum. Lawan alaikum itu iyakum. Nah, sebaliknya kamu harus hati-hati. Wa iyakum, dan berhati-hatilah kamu wa muhdasatil umur, dengan urusan yang diada-adakan. Wa iyakum, dan berhati-hatilah kamu wa muhdasatil umur, dengan urusan yang diada-adakan. Muhdasat itu satu harfiah, itu sesuatu yang baru, sesuatu, kata lain muhdasat itu bid'ah. Berhati-hatilah kamu wa muhdasatil umur, dengan urusan-urusan yang dibuat-buat. Fa inna kulla bid'ah, sesungguhnya setiap bid'ah, maksudnya muhdasat, sesungguhnya setiap bid'ah yang diada-adakan itu adalah dolalah sesat. Dolalah sesat. Panjang nih. Ada yang bisa bareng-bareng aja? An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, da'uni, apa? Biarkanlah aku, ma tidaklah taraktukum, aku meninggalkan kamu, tidaklah aku meninggalkan kamu. Fa innama, maka sesungguhnya ma taraktum, aku tidak meninggalkan untuk kalian, sebetulnya ma taraktukum, aku tidak meninggalkan untuk kalian. Fa innama, maka sesungguhnya ahlaka, binasa, man, orang, kana, ada, qablakum, sebelum kamu, yaitu kasratus su'alihim, mereka banyak bertanya, wahtilafuhum, dan mereka menyelisihi ala ambiyaihim, nabi-nabi mereka. Fa idza, maka apabila nahaitukum, aku melarang kalian, ansaiin, tentang sesuatu, fajtanibuhu, jauhilah dia. Wa idza, dan apabila amartukum, aku memerintahkan kamu, bisaiin, dengan sesuatu, fa'tu minhu, maka laksanakanlah dia, mastata'tum, dengan sekuat tenagamu. Sampai sini aja dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.